1. Membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Ketika Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin tiba di kota Madinah, kaum Ansor menyambut mereka dengan penuh rasa hormat. Mereka juga memperlakukan Nabi Muhammad dan kaum Ansor layaknya saudara mereka sendiri. Bahkan, kaum Ansor menyerukan sebuah syair yang berisi, "Telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wada'i. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati." Sejak saat itulah, Nabi Muhammad mengubah nama kota Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Strategi Nabi dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam dari berbagai macam suku dan kabilah adalah masyarakat yang kuat, senasib seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Nabi Muhammad mempersaudarakan Ali bin Abi Thalib dengan beliau sendiri, Abu Bakar dengan Harijah ibnu Zuhair Ja'far, Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik. Dalam penghidupannya, kaum Muhajirin bekerja dengan dagang dan bertani di lahan milik kaum Ansor. Setelah kaum Muhajirin menetap di kota Madinah, Nabi Muhammad mulai menyusun strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang aman dari tekanan dan ancaman. Nabi juga mulai menyusun strategi ekonomi, sosial, dan dasar-dasar pemerintahan. Untuk membentuk suatu wilayah yang aman dan tentram di kota Madinah, Nabi Muhammad membentuk dan membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian tersebut berisi penetapan dan pengakuan hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Isi perjanjian Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi. Yang pertama, kaum Yahudi dan umat Muslim hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk agama dan menjalankan agama masing-masing. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi saling tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memeranginya. Yang keempat, orang Yahudi memikul tanggung jawab beban belanja mereka sendiri, dan sebaliknya kaum Muslimin juga begitu. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Kemudian, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Kemudian, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, wajibnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang terakhir, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang zalim dan bersalah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang berbuat baik dan berbakti. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang pertama adalah kebebasan beragama, meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah sesuai agamanya, dan kebebasan mendakwahkan agamanya. Yang kedua adalah azan, sholat, zakat, dan puasa. Yang pertama adalah azan. Bilal bin Rabah akan menyerukan azan ketika waktu sholat telah tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Bila waktu sholat telah tiba, Bilal akan naik ke sebuah rumah seorang wanita Bani Najjar untuk menyerukan azan, karena rumah tersebut lebih tinggi dari masjid. Yang kedua adalah sholat, diterima pada saat Mi'raj. Menjelang berakhirnya periode Mekah, terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah puasa, telah dilakukan pada syariat yang sebelumnya, kini telah dilakukan setiap bulan Ramadan. Yang keempat adalah zakat. Nabi Muhammad mengutus pasukannya ke luar negeri Madinah untuk memungut zakat. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir dengan menunggangi untanya yang bernama Al-Haswa, Nabi Muhammad SAW berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana.
Di tempat ini, di atas untanya, Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Halaf. Isi khutbah tersebut yaitu: pertama, larangan menumpahkan darah kecuali hak dan larangan mengambil harta orang lain secara batil, karena harta dan nyawa orang lain adalah suci. Kedua, larangan riba dan larangan menganiaya. Ketiga, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik dan lembut, dan perintah menjauhi dosa. Keempat, semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Kelima, balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Tiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Diambil dari buku 100 orang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Howard. Yang kedua, dalam dunia politik, Rasulullah adalah pemimpin politik yang sangat efektif. Dan yang terakhir, 14 abad pasca wafatnya Rasulullah SAW, pengaruhnya masih sangat kuat dan merasuk.